Korupsi makin marak, kebijakan indak pro rakyat. Inilah wajah suram politik biaya tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak, ba kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Minang Mustika Jaya. Nah, kali ko awak ka membahas topik yang agak serius tapi penting bana untuk kita pahami bersama. Apa tuh? Dampak politik biaya tinggi terhadap tata kelola negara. Mungkin ada yang bertanya, apa pula politik biaya tinggi ko? Singkatnya, politik biaya tinggi itu adalah kondisi di mana para politisi atau calon pemimpin harus mengeluarkan banyak pitih untuk bisa terpilih. Akibatnya, banyak masalah yang timbul, mulai dari korupsi sampai kebijakan yang indah pro rakyat. Jadi di video kali ko, awak kupas tuntas apa saja dampak negatif politik biaya tinggi ko, cara memecahkannya, dan apa hubungannya jo kondisi di Indonesia, khususnya di ranah Minang awak ko. Jadi simak terus video ko sampai selesai yo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Politik biaya tinggi berpotensi besar menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan negara dan memicu berbagai masalah serius. Dana besar yang beredar dalam arena politik seringkali menjadi akar dari praktik-praktik koruptif dan kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat. Politik biaya tinggi memaksa para politisi untuk mencari cara mengembalikan modal yang telah mereka investasikan selama kampanye. Contohnya, kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar terkait sengketa pilkada menunjukkan bagaimana politik uang dapat merusak integritas lembaga peradilan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Politisi yang terpilih berkat dukungan finansial yang signifikan cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan para donatur atau kelompok kepentingan tertentu. Sebagai contoh, revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan tambang besar daripada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan yang sesungguhnya dalam proses politik. Hanya kandidat dengan sumber daya finansial yang besar yang mampu bersaing. Banyak calon kepala daerah yang berasal dari kalangan pengusaha, sehingga menutup peluang bagi kandidat yang lebih berkualitas, namun tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai. Politisi seringkali merasa berhutang budi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan finansial selama kampanye. Seorang anggota parlemen yang menerima dana kampanye dari perusahaan rokok mungkin akan cenderung mendukung kebijakan yang menguntungkan industri rokok. Penting untuk membedakan antara politisi yang pintar dan politisi yang benar. Kedua tipe politisi ini memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda. Politisi pintar cenderung fokus pada strategi untuk memenangkan kekuasaan, seringkali dengan menghalalkan segala cara. Politisi benar lebih mengutamakan prinsip moral dan etika dalam berpolitik. Contohnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang dikenal karena keberaniannya menindak praktik illegal fishing. Untuk mengatasi masalah politik biaya tinggi, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk reformasi pendanaan kampanye. Mewajibkan semua kandidat dan partai politik untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka dan transparan. Menyediakan dana kampanye dari negara untuk mengurangi ketergantungan pada donatur pribadi atau perusahaan. Memperkuat lembaga anti korupsi dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi. Contohnya, KPK yang berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar. Lembaga anti korupsi harus memiliki independensi, kewenangan, dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilu untuk mencegah praktik politik uang. Contohnya, Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan integritas kandidat.
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk mengawasi kinerja politisi dan melaporkan praktik-praktik korupsi. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, politik biaya tinggi juga menjadi masalah yang serius. Banyak kasus korupsi yang melibatkan politisi dan pejabat publik. Contohnya, kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan media. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan politik biaya tinggi dapat diatasi, sehingga menghasilkan politisi yang benar-benar berintegritas. Penting juga untuk membangun budaya politik yang bersih dan transparan, di mana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses politik dan para pemimpinnya. Hanya dengan komitmen bersama, Indonesia dapat membangun sistem politik yang benar-benar melayani kepentingan rakyat dan bangsa. Nah, itulah tadi bahasan awak tentang dampak politik biaya tinggi terhadap tata kelola negara. Semoga sanak sadonyo jadi labiah paham dan sadar bahwa politik biaya tinggi kok bisa marusak nagari kita. Jadi, sebagai masyarakat, awak harus labiah cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai taki cuah jo pitih atau janji-janji manis sajo. Pilihlah pemimpin yang punya integritas, jujur, dan peduli jo rakyat. Ingat sanak, masa depan nagari ko ado di tangan kita. Mari kita sama-sama awasi jalannya pemerintahan, dan laporkan jika ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Sekian dulu video kali ko. Jangan lupa, bagikan video ko ke kawan-kawan sanak supaya labiah banyak yang tahu dan peduli jo masalah ko. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video-video Minang Mustika Jaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.